Hai semua, berjumpa kembali di channel ini bosku. Hari ini, gua akan menceritakan kembali serial kesayangan kita nih, bosku. Serial anime ini diadaptasi dari manga dengan judul yang sama, karangan Yoshihiro Togashi sejak 1999. Kemudian anime ini mengalami istirahat panjang dan dirilis ulang pada 2011. Namun pada 2014, setelah mendapat 148 episode, anime ini mengalami libur panjang lagi hingga sekarang. Meski begitu, gua akan mencoba mengulang kembali mengapa kalian harus menontonnya. So, semoga kedepannya gue bisa konsisten untuk membahas serial ini. Jika kalian suka, please subscribe, like, dan komen sebanyaknya. Tanpa banyak intro, so kita gaskan bosku ke ceritanya. Keberangkatan dan teman. Cerita dimulai pada sebuah pulau yang dikenal sebagai Pulau Whale atau Pulau Ikan Paus. Di sini kita langsung ditunjukkan tokoh utama serial anime ini, dia adalah Gon. Anak dari hunter legendaris yaitu Ging. Gon hidup dan dibesarkan oleh bibi Mito dan neneknya. Gon memiliki cita-cita ingin mengikuti jejak ayahnya sebagai hunter profesional. Akan tetapi, cita-cita tersebut justru menjadi sesuatu yang tidak diinginkan bibinya Mito. Dengan keguguhan yang tinggi, Gon berhasil membujuk Mito agar bisa memberikan ia izin untuk menjadi pro hunter. Namun dia harus melewati syarat yang diberikan oleh Mito, yaitu dengan memancing Raja Danau yang sangat sulit ditaklukkan. Warga desa mengetahui hal tersebut seakan-akan mengejek Mito karena syarat itu sangat mustahil dilakukan oleh seorang anak kecil. Di mana 5 orang dewasa saja tidak dapat mengatasi Raja Danau tersebut, seolah-olah Mito-san tidak mau mengizinkan Gon mengikuti ujian hunter. Hanya satu orang yang berhasil menangkap Raja Danau saat seumuran dengan Gon, yaitu ayahnya sendiri, Ging. Gon yang gigih telah melewati 7 hari tanpa berhenti dan tanpa hasil. Akhirnya keesokan hari, Gon berhasil menangkap Raja Danau dan langsung membawanya ke hadapan Mito. Warga desa pun tidak percaya Gon berhasil melakukannya dan bersorak akan keberhasilan Gon. Setelah berhasil menangkap Raja Danau, Gon langsung menagih janji kepada Mito-san untuk menjadi pro hunter dan Mito-san mengizinkan Gon pergi. Gon yang merasa sangat senang berjanji akan menjadi pro hunter suatu saat nanti. Walaupun Mito akhirnya memberikan izin kepada Gon, hal tersebut menjadi kesedihan untuk Mito karena seakan menjadi pengalaman yang terulang kembali, di mana Ging pergi meninggalkan Gon saat Gon masih kecil untuk menjadi hunter profesional. Mito kembali membujuk Gon agar tidak pergi, dengan mengatakan bahwa Ging tidak bertanggung jawab dengan memilih menjadi hunter dibandingkan membesarkan anaknya sendiri, dan mengungkapkan bahwa hunter merupakan pekerjaan yang berbahaya. Mito berkata, kamu tidak akan pernah tahu, kamu mungkin akan kehilangan hidupmu. Gon berkata iya, memang tidak mengerti. Tetapi ia ingin lebih tahu. Dia ingin menjadi hunter dan menemukan kenapa menjadi hunter sangat penting bagi ayahnya. Mendengar hal tersebut, Mito langsung mengerti keinginan Gon dan berkata dalam hati bahwa kamu memang benar anak Ging. Dari sini cerita Gon meninggalkan Pulau Paus dimulai. Mito merasa sangat sedih dan mereka melakukan sebuah janji kelingking di mana Gon berjanji akan lulus ujian hunter dan berjanji ia akan kembali dengan selamat. Gon meninggalkan Pulau Paus menggunakan sebuah kapal dan meneriakkan kepada warga desa yang mengantarkannya bahwa ia akan menjadi hunter terbaik di dunia. Ternyata hal tersebut terdengar aneh oleh orang-orang yang berada di atas kapal dan menjadi bahan tertawaan mereka. Karena setiap tahun ada jutaan peserta terlatih dalam ujian hunter, tetapi hanya sedikit yang akan terpilih. Jangan mengatakan hal yang tidak bisa kamu lakukan, nak. Di sini kita dikenalkan kepada anak buah kapal yang bernama Katsuo. Ia sedang terjatuh karena keberatan mengangkat sebuah kotak buah. Gon yang melihat hal tersebut mencoba membantu. Kemudian di sini, kita juga dikenalkan dengan seorang kapten kapal yang sedang memberikan perintah kepada anak buah kapal untuk jangan bersantai dan segera kembali bekerja. Tiba-tiba Gon ia melihat ke atas dan merasa heran kenapa ada burung camar berkicau dan berterbangan di atas kapal. Ia mengatakan kepada kapten bahwa akan ada badai besar yang akan datang. Mendengar hal tersebut, kapten menanyakan kepada Gon, kenapa kau bilang begitu? Gon menjawab itu yang dikatakan burung camar. Gon seketika naik ke bagian atas kapal, lalu menggunakan indera penciumannya dan berucap, bau angin yang berhembus mengatakan akan ada badai, dan aku bisa merasakannya.
Kapten sangat terkejut dan mengatakan kepada dirinya sendiri, anak ini, mata ini, mungkinkah dia? Kapal memasuki badai besar di lautan dan terombang-ambing di gelombang dahsyat. Penumpang kapal yang berisikan para peserta lain ujian Hunter terjatuh. Tiba-tiba Up menginformasikan kepada kapten bahwa tiang utama kapal tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dan kita harus menurunkan layar. Kapten bersemangat dan meneriakkan, hal yang menarik baru saja dimulai. Dan seketika kapal langsung terbang di atas ombak besar. Setelah melewati ombak besar, penumpang kapal terlihat kebanyakan dari mereka yang muntah-muntah akibat terjangan ombak. Kapten berkeliling di atas kapal melihat tidak ada yang bisa bertahan serta mengatakan ini semua orang-orang yang akan mengikuti ujian Hunter. Mereka semua payah. Akan tetapi ia terkejut melihat Gon yang masih tengah berdiri dan sedang membantu penumpang lain yang sedang mabuk laut. Selain Gon, terlihat anak muda berambut kuning sedang santai membaca buku dan pria dewasa berjas dan berdasi yang sedang makan apel. Kapten berujar ternyata masih ada beberapa yang tangguh di kapal ini. Kapten memanggil ketiga orang tangguh tersebut, menyuruh mereka untuk memperkenalkan diri. Di sini kita tahu jika anak berambut kuning bernama Kurapika dan pria dewasa berjas serta berdasi bernama Leorio. Kapten bertanya mengapa kalian mau menjadi Hunter. Leorio langsung membentak Kapten, kau bukan penguji. Dan kau tidak bisa memerintah kami. Akan tetapi Gon langsung menjawab mengatakan tujuannya menjadi Hunter karena ayahnya merupakan seorang Hunter profesional. Ia ingin tahu kenapa ayahnya sangat ingin menjadi Hunter. Kapten langsung sadar teringat bahwa anak ini berasal dari Pulau Paus. Dan mengerti ini adalah anaknya Ging. Leorio marah dan membentak Gon. Kenapa kau memberitahukannya kau tak harus mengucapkannya? Mendengar hal tersebut, Kurapika setuju dengan Leorio, akan tetapi Leorio berpindah membentak kepada Kurapika. Karena Kurapika tidak seharusnya memanggil namanya tanpa menyebutkan kata paman Leorio, kemudian meminta Kurapika untuk menghormatinya sedikit. Kurapika mengatakan ia tak akan menjawab pertanyaan Kapten karena ia memiliki rahasia besar dan tidak akan membuka rahasia besar tersebut. Kapten yang merasa kesal mengatakan bahwa ada 2 orang lagi yang gagal lulus ujian Hunter. Kurapika dan Leorio merasa heran dan masih belum sadar bahwa Kapten merupakan salah satu penguji dalam ujian Hunter. Kapten mengatakan bahwa ujian Hunter telah dimulai. Kemudian meminta mereka memikirkan baik-baik sebelum menjawab pertanyaanku. Kurapika yang sebelumnya tidak ingin menjawab, dan langsung seketika berkata bahwa ia adalah orang terakhir dari klan Kuruta, yang 4 tahun yang lalu diberantas habis oleh sebuah komunitas kriminal kejahatan atau geng bernama Ryodan. Kurapika ingin menjadi seorang Hunter karena ia ingin memburu semua anggota klan Ryodan tersebut. Sedangkan Leorio ia ingin menjadi seorang Hunter karena ingin mendapatkan banyak uang. Di sini Kurapika dan Leorio terlibat sebuah perdebatan. Karena Kurapika memanggil Leorio tanpa menyebutkan panggilan paman secara terus-menerus, maka perselisihan antara mereka terjadi. Leorio yang marah mengatakan ia akan mengakhiri garis keturunan Kuruta yang kotor sekarang. Kurapika yang tersinggung menyuruh Leorio menarik semua ucapannya. Dan akhirnya mereka bertarung di ruang kosong di atas kapal di tengah badai yang sedang bergejolak. Gon pun menghalangi Kapten untuk bertindak dan mengatakan kepada Kapten, sangat penting bagi mereka untuk mengerti mengapa mereka marah. Jadi, kita harus membiarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Di tengah perdebatan tersebut, kapal justru sedang menghadapi situasi sulit di tengah lautan, di mana badai angin puting beliung bergerak menghampiri kapal. Kapten menginstruksikan seluruh anak buah kapal untuk bersiap bersamaan, dengan itu Gon membantu anak buah kapal. Kapten langsung mengambil alih kemudi, anak buah kapal langsung menarik tali layar, sedangkan Kurapika dan Leorio masih melanjutkan pertempuran mereka. Di saat bersamaan, anak buah kapal yang sedang berjuang menarik tali layar dikejutkan dengan badai yang datang terlalu besar, sehingga membuat Katsuo terlempar keluar kapal menuju laut lepas. Kurapika dan Leorio yang sedang bertempur, keduanya secara refleks melompat menyelamatkan Katsuo. Namun keduanya gagal menangkap Katsuo sehingga usaha tersebut sia-sia. Akan tetapi ternyata tidak hanya mereka berdua yang berusaha menolong. Gon ternyata telah melompat lebih jauh menuju laut untuk menyelamatkan Katsuo. Akhirnya Katsuo berhasil ditangkap Gon. Namun keduanya hampir terlempar ke lautan lepas. Namun keajaiban menghampiri mereka berdua.
Kurapika dan Lorio berhasil menangkap Gon dan membuat mereka berdua berhasil diselamatkan dan kembali berada di atas kapal. Setelah badai berlalu, Kurapika dan Lorio pun bertanya kepada Gon, bagaimana kalau kami tidak memegang kakimu? Kenapa kamu melakukan tindakan seceroboh itu? Kau sudah menjadi santapan hiu sekarang? Gon sambil tersenyum menjawab, kalian berdua menangkapku. Katsuo pun yang telah sadar mengucapkan terima kasih kepada Gon. Namun Gon menjawab, jika yang menolong Katsuo bukan hanya dirinya, melainkan karena bantuan Kurapika dan Lorio juga. Mendengar hal tersebut, Kurapika dan Lorio menjadi sadar akan tindakan Gon yang sangat berbesar hati. Sehingga Kurapika meminta maaf kepada Lorio karena tidak sopan dan memanggil nama Lorio tanpa panggilan paman. Lorio merasa malu dan ia pun meminta maaf kepada Kurapika serta menarik semua ucapannya terhadap Kurapika dan klan Kuruta. Kapten yang mendengar ucapan Gon, Kurapika dan Lorio tertawa dan mengatakan kalian bertiga dinyatakan lulus ujian tahap pertama. Oke bosku, segitu saja episode Hunter x Hunter kali ini. Jika kalian menikmatinya dan suka sama alur ceritanya, tetap ikutin selalu channel ini. Please subscribe, like, serta share channel serial anime ini agar bisa selalu berkembang ke depannya.